kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Qala ta'ala wabashshiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang insya Allah kami pancarluaskan dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kita amalan-amalan hati. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat judul yang sangat penting, mahabbah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, senantiasa dalam keberkahan dan mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, hati yang senantiasa meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa seluruh nikmat dan karunia dunia dan akhirah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, semuanya datang dari Allah, karunia dari Yang Maha Kuasa. Kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Semua hal itu adalah bagian dari syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, semua kekuatan, kesempatan, kemudian anggota badan kita gunakan untuk melakukan ubudiyah, melakukan berbagai kebajikan, berbagai amal saleh, yang itu semua merupakan bukti nyata kesyukuran seorang hamba. Maka seorang yang tidak beribadah, seorang yang tidak taat kepada Allah, seorang yang tidak berbuat kebajikan, sungguh orang yang sangat sedikit syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah.
Pada kesempatan yang mulia ini, topik kita, pembahasan kita tentang mahabbah, yang merupakan salah satu dari amalan-amalan hati. Bagaimana hakikat mahabbah, kemudian kedudukannya, begitu juga bagaimana kita meraih mahabbatullah azza wa jalla. Ini yang akan dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam pembahasan manzilatul mahabbah, tingkatan yaitu al-mahabbah, kecintaan. Akan tapi sebelumnya, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin. Pada hari ini, hari Jumat, ya, tertulis di kalender Masehi itu 2 Januari. Bukan 2025 lagi, 2026. Ya, dari angka 5 menjadi 6, 2026. Bertambah besar angkanya. Tapi ingatlah bahwa sisa hidup kita semakin berkurang. Semakin kecil. Ini poin pertama yang harus menjadi renungan kita semua. Yang kedua, tidak ada yang spesial dalam perubahan tahun tersebut, apalagi memperingatinya. Jika perpindahan tahun Hijriyah, itulah tahun bulan yang merupakan standar penanggalan orang-orang muslimin, tidak disyariatkan untuk memperingatinya, apalagi ya perubahan tahun yang merupakan ya pegangan atau standar penanggalan bagi non-muslim secara umum. Kembali dikatakan tidak ada yang istimewa dalam perubahan tahun itu. Yang istimewa dalam hidup seseorang, mau ya berubah tahun atau di tahun yang sama, ya, berubah hari, pertukaran hari, bulan, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tidak ada yang spesial, kecuali hanya dengan satu kondisi. Dalam satu kondisi, tatkala perubahan hari demi hari tersebut, waktu demi waktu, tahun demi tahun tersebut, seorang hamba senantiasa ya istiqamah di atas kebaikan. Di mana hari yang dia hadapi atau hari yang sedang dia jalani lebih baik dari hari yang sebelumnya, maka dia memulai hidupnya dengan bertaubat kepada Allah. Ya, memiliki tekad yang kuat untuk senantiasa istiqamah dan melakukan ubudiyah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia senantiasa menjaga batasan-batasan agama dan menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang akan mencemari, menodai keimanannya, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, hari yang spesial, tahun yang spesial bagi seorang mukmin tatkala hari-harinya diisi dengan ketaatan kepada Allah, tatkala dia senantiasa bertaubat kepada Allah, dan tentunya senantiasa melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri, mana yang kurang untuk dilengkapi, mana yang keliru untuk diperbaiki, mana yang telah baik untuk ditambah dan ditingkatkan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, maka mari kita isi dan kita tulis di lembaran baru di tahun 2026 ini. Ya, mari kita goreskan dalam lembaran catatan kehidupan kita hal yang terbaik sebagai bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat untuk terus melakukan kebaikan, berbagi kebaikan, menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama.
meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan ubudiyah kita, meningkatkan akhlak kita, dan untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang spesial dalam kehidupan seorang muslim, bukan dengan pergantian tahun. Naam, dalam pergantian tahun, pergantian hari demi hari, terdapat di dalamnya banyak pelajaran, terdapat di dalamnya banyak mau'izah, nasihat. Tentunya bagi orang yang ingin mengambil nasihat, bagi orang yang menggunakan pikiran untuk bisa mengambil pelajaran. Tapi bagi mereka yang terlena dalam kelalaian, bagi mereka yang hanya mengikuti tradisi orang-orang non-muslim, memeriahkan, merayakan, bahkan sering disertai dengan berbagai tradisi dan budaya, perayaan yang bertentangan dengan syariat, norma-norma agama. Apalah arti kegembiraan yang sesaat? Apalah arti perubahan tahun yang dimulai dengan kemaksiatan dan kemungkaran, dosa, kemaksiatan? Dan ingat bahwa bila sisa umur ini diisi dengan kebaikan, mudah-mudahan dosa yang telah berlalu dimaafkan. Tapi bila senantiasa seorang terus-menerus dalam kejahatan, dosa dan kemaksiatan di sisa umurnya, dikhawatirkan dia akan diazab, disiksa atas dosa yang telah berlalu, dan juga waliyazubillah dosa di hari-hari yang dia akan hadapi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla taufiq, bimbingan, dan juga ditanamkan dalam diri kita kecintaan untuk berbuat kebajikan serta istiqamah di atas ketaatan sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita lanjutkan pembahasan tentang salah satu dari amalan hati, yaitu al-mahabbah, itu kecintaan. Dari dua sisi, kecintaan hamba kepada Allah dan kecintaan Allah kepada hamba. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana kebiasaan beliau di dalam mengungkapkan berbagai permasalahan ilmiah, terutama yang berkaitan dengan hati, amalan-amalan hati, dan juga berbagai penyakit hati. Kemudian beliau memberikan resep dan obatnya dengan ungkapan yang begitu indah sekali. Narasi yang beliau tulis, redaksi yang beliau goreskan di dalam kitab Madarijus Salikin ini luar biasa. Bagaimana beliau mengungkapkan hakikat cinta. Beliau menjelaskan kedudukan mahabbah dalam kehidupan seorang hamba, dan ini merupakan amalan hati. Kata beliau, ini adalah manzilah, kedudukan, allati fiha tanafasal mutanafisun, kedudukan yang orang-orang yang beriman, ahlul mahabbah, berlomba-lomba untuk meraih dan sampai kepada kedudukan tersebut. Mereka selalu melihat dan memperhatikan kedudukan itu. Mereka menyingsingkan lengan untuk bersungguh-sungguh meraih kedudukan itu. Tafanal muhibbun, mereka betul sungguh memberikan segalanya untuk meraih mahabbah itu. Beliau mengatakan, hiya qutul qulub, itu nutrisi hati. Wa ghidha'ul arwah, gizinya ruh. Wa qurratul uyun, sesuatu yang akan mendatangkan
kesejukan dalam pandangan mata. Wa hiyal hayatul lati man hurimaha fahuwa min jumlatil amwat. Kecintaan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Barang siapa yang tidak meraih kehidupan itu, maka dia tergolong ke dalam orang-orang yang telah mati. Wan nurul lati man faqadahu fahuwa fi biharil dhulumat. Dia cahaya. Barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya tersebut, maka dia tenggelam dalam lautan kegelapan. Wasyifa'ul ladzi man 'udimahu halat biqalbi jamil asqam. Itu adalah obat yang barang siapa tidak mendapatkan obat dan resep tersebut, maka hatinya akan diselimuti oleh berbagai penyakit. Wallazatu allati man lam yadfar biha fa'ishu kulluha humumun wa alam. Itulah kelezatan, kenikmatan, kelezatan. Barang siapa yang tidak merasakan kelezatan itu dan tidak mendapatkannya, maka kehidupannya semuanya humum, kegalauan, kebimbangan, wa alam, dan kesedihan, kesakitan. Naam. Beliau menambahkan, cinta itu ruhul iman wal a'mal wal ahwal. Kecintaan itu adalah rohnya al-iman, keimanan, amalan, wal maqamat, kedudukan, wal ahwal, keadaan dan kondisi seorang hamba. Apabila hati atau apabila semua dimensi kehidupan hamba tadi, imannya, amalannya, kedudukannya, perihal dan ahwalnya kosong dari kecintaan, maka kata beliau, fahiya kal jasadil ladzi la ruha fiha. Seorang hamba, hatinya seperti jasad yang tidak ada rohnya, alias itu adalah mayat. Jasad yang tidak ada rohnya, berarti jasad tersebut telah mati. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kecintaan, kata Imam Ibnu Qayyim, inilah yang mendorong orang-orang yang senantiasa berjalan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla, yang mungkin dalam persepsi mereka tidak bisa menempuh jalan yang sulit tersebut, tapi dengan dorongan cinta semua itu terasa ringan. Mereka sampai pada tujuan. Ini yang senantiasa membuat mereka berjalan menelusuri kehidupan ini dengan berbagai rintangan dan hambatan, kesulitan, sehingga mereka sampai pada tujuan, meraih cita-cita. Inilah yang mengangkat derajat mereka sampai kepada tingkatan derajat orang-orang yang as-sidq, yang jujur dalam imannya. Dan inilah kedudukan, yaitu cinta, yang menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam pintu, melewati pintu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Allah, meraih ridhanya, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah tanpa cinta kepadanya. Oleh karena itu beliau juga menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tallahi laqad dhahaba ahluha bi syarafid dunya wal akhirah. Demi Allah, sungguh orang-orang yang memiliki kecintaan itu, cinta yang tulus itu, sungguh telah meraih, telah dengan membawa dan meraih seluruh kemuliaan dunia dan akhirat. Karena bagi mereka mendapatkan ma'iyah mahbubiyah, kebersamaan sang kekasih yang senantiasa menyertai mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan, telah menjelaskan dan menentukan, tatkala Allah menentukan seluruh takdir makhluk, sesuai dengan kehendak Allah dan hikmahnya yang mulia, bahwa al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang
dicintainya. Seorang akan bersama kekasihnya. Bila cinta kita pada Allah, cinta yang tulus, maka kita akan hidup bersama Allah. Bila cinta kita kepada Rasulullah, cinta yang tulus, kita akan disatukan dengan Rasulullah di akhirat kelak. Bila cinta kita kepada generasi terbaik umat ini, ahlul iman, kaum muhajirin wal ansar, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga kelak. Nabi SAW menjelaskan, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama orang yang dicintainya. Ini nikmat yang luar biasa, karunia yang tiada taranya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana kecintaan yang tulus itu telah menyertai dan menyelimuti hati seorang hamba yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya untuk meraih kemenangan dan keberuntungan, dia akan bersegera, bergegas untuk mengijabahi, memenuhi seruan tersebut, karena dia rindu dan cinta kepada kekasihnya dan rindu untuk bertemu dengannya. Kenapa tidak? Sang kekasih telah memanggil untuk kebaikan. Tatkala seruan azan dikumandangkan dan muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hati orang-orang yang bersemi dalamnya cinta kepada Allah bergegas untuk memenuhi seruan itu. Dia mendapatkan ketenangan dalam menjalin hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dalam salat dan ibadahnya. Maka dia akan memberikan segalanya untuk bisa sampai kepada tujuan itu. Dia akan berkorban. Dia akan berkorban, memberikan sesuatu yang paling dia cintai untuk sampai kepada sang kekasih. Ikhwatal iman, kata beliau, harga biaya untuk mendapatkan surga atau mendapatkan kecintaan itu, kata beliau, badlur ruh, mengorbankan jiwa raga kita, harta. Adapun orang yang bangkrut, orang yang pengecut, dan yang bakhil, kikir, tidak mau berkorban dan tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, maka dia tidak akan sampai kepada untuk meraih cinta tersebut, yang tentunya buah dari kecintaan itu lebih baik dari cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, beliau melanjutkan dan menjelaskan bahwa kecintaan tersebut bukan sekadar ucapan di bibir atau ucapan di lisan. Kecintaan membutuhkan pembuktian. Semua orang akan bisa menyatakan saya cinta, tapi segelintir yang bisa membuktikan ucapan itu dalam perbuatan yang nyata. Oleh karena itu, kata beliau, tatkala semua orang bisa mengatakan saya cinta, karena suatu yang mudah untuk diucapkan, maka kata Imam Ibnu Qayyim, mereka dituntut untuk membuktikan cinta tersebut. Karena jika semuanya dibiarkan menyatakan sesuatu tanpa bukti, maka semua orang akan mengatakan ini miliknya, ini haknya, sementara hal itu bukan hak dan miliknya. Dia akan mengatakan saya memiliki ini dan itu, tapi tidak ada bukti. Maka pernyataan tersebut sama artinya dengan kebohongan, palsu. Tidak ada bukti yang bisa dijadikan sebagai alat untuk pembuktian.
Oleh karena itu kata beliau, la tuqbal hadhihi ad-da'wa illa bibayyinah. Pernyataan yang demikian itu tidak bisa diterima kecuali bila ada bukti yang nyata. Apa buktinya? Beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini bukti cinta. Cinta bukanlah pernyataan, tapi pengorbanan dan perbuatan. Bila kita mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apa buktinya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai bukti terhadap segala bentuk pernyataan tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Maka semua yang menyatakan cinta tadi mundur. Ya. Ternyata mereka telah berdusta dalam pernyataannya. Ya. Kecuali yang tetap kokoh, yang tetap istiqamah, menelusuri jalan cinta tadi, yaitu para pengikut kekasihnya. Itu Rasulullah SAW dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam akhlak. Nah, mereka yang istiqamah berjalan di atas jalan cinta tadi, yang selain mereka mundur teratur. Karena terbukti mereka telah berdusta dalam pernyataannya. Kecuali orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan, di dalam perkataan, dalam akhlak, dan di dalam seluruh masalahan agama ini. Oleh karena itu, lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjuang, berkorban, membela Rasulullah SAW, yang mereka istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau, petunjuk beliau. Kalau mereka diperintahkan untuk berjihad, mereka berjihad bersama Rasulullah. Mengorbankan jiwa raga mereka, harta mereka, demi membela Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW lebih mereka cintai daripada harta, jiwa, bahkan dari diri mereka sendiri. Mereka berjihad jalan Allah, yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad jalan Allah, perjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah, dan mereka sama sekali tidak khawatir, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela dalam hal itu. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga kaum muslimin di mana saja antum berada. Orang-orang yang betul-betul cintanya telah bersemi, cintanya kepada Allah telah bersemi dalam hati, maka mereka akan berjuang untuk membuktikan cinta itu. Jiwa raga mereka dikorbankan untuk membuktikan cinta. Karena sesungguhnya transaksi yang telah terjadi antara mereka dengan Allah Sang Kekasih. Dan yang demikian itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan nilai dan nominal dan harga yang begitu mahal.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Balasan bagi mereka adalah surga. Ini ya, transaksi antara hamba dengan Allah. Kemudian yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut adalah Rasulullah yang menyampaikan syariat kepada umatnya. Allah yang membeli, kemudian keuntungannya adalah surga. Siapa yang menjadi saksi? Rasulullah. Beliau telah menjelaskan syariat. Maka tatkala orang-orang yang dalam hatinya bersemi cinta kepada Allah mengetahui ya nilai dari transaksi tersebut, ya harga dari ya apa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu jannah. Nah, ternyata tidak ada yang lebih mulia dari surga itu, lebih mahal dari surga itu. Maka tatkala yang demikian itu mereka ketahui dan mereka lihat ya dengan nyata, maka mereka bergegas untuk melanjutkan transaksi itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, karena barang siapa yang tidak menggunakan kesempatan itu, maka dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Ya, maka mereka bersungguh-sungguh berbaiat untuk merestui, menerima transaksi itu, ya, tanpa ada pilihan sama sekali, tanpa ada keraguan sama sekali. Dan mereka mengatakan, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan, tidak akan membatalkan baiat dan transaksi ini. Ikhwatal iman. Oleh karena itu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sampai mereka mengorbankan dirinya dan hartanya. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik bagi mereka. Ya, mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira ya mereka mati di sisi Allah. Kendati jasad mereka telah hancur, tapi jiwa, roh mereka dalam kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Qala Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian mengira orang-orang yang ya meninggal di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla, ya mereka itu ya sungguh telah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka ahya, hidup ya, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mendapatkan rezekinya. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka bergembira dengan apa karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ya, apabila pohon kecintaan itu telah tertanam di dalam hati dan dia telah subur bersemi, tumbuh subur dan bersemi, dan selalu disirami dengan ikhlas serta mutaba'ah. Jadi ini siramannya. Pohon kecintaan itu bila telah tumbuh di hati, itu harus disirami. Ya, biar tidak menjadi gersang. Ya, biar pohon tersebut tumbuh dengan subur dan membuahkan hasil atau buah yang manis. Jadi disirami dengan ikhlas. Wasuqiyat bima'il ikhlas, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa mutaba'atil habib, dan mengikuti sang kekasih, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Maka pohon cinta itu athmarat anwa'ath thimar, akan ya menghasilkan berbagai buah yang lezat dan manis. Wa atat ukula kulla hinin bi idzni rabbih, dia akan memberikan buah, dia akan berbuah setiap saat dan waktu. Ya, asluha thabit fi qararil qalbi. Ya, pohonnya, ya, akarnya tertancap dalam hati seorang hamba.
wa far'uha muttasilun bi sidratil muntaha, kata beliau, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi sampai ke sidratul muntaha. Subhanallah, ungkapan yang luar biasa. Artinya cinta itu harus dipupuk, nggak bisa dibiarkan begitu saja, ya. Sama halnya tatkala kita menanam sebuah tanaman kemudian dibiarkan, ya, tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disirami, dia akan mati, gersang mati. Nah, begitu juga kecintaan. Pohon kecintaan yang tertanam harus kita tanam dalam hati kita. Nah, kemudian disirami dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, ya, maka dia akan berbuah. Dengan demikian, ya, pohon tersebut akan tumbuh, ya, dengan kokoh, kemudian membuahkan buah yang manis. Ikhwatul iman, orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, ya, amalan mereka, ya, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menghadap Allah Azza wa Jalla, karena Allah cinta kepada pelakunya dan juga amalan mereka. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Pada Allah kalimat-kalimat yang baik itu, ya, yas'ad, naik, karena Allah hanya menerima yang baik. Wal amalus salih yarfa'u, amal salih juga diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai bukti bahwa Allah menerima amalan tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu kesimpulan atau, ya, ungkapan secara global yang mampu diutarakan, disampaikan, ya, dari kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang kedudukan mahabbah, ya, urgensi mahabbah dan juga, ya, hakikat mahabbah. Kemudian kata beliau, apakah ada definisi mahabbah, ya, yang bisa mengungkapkan hakikat cinta itu? Kata beliau, ya, tidak ada satu definisi yang bisa mengungkapkan hakikat cinta itu. Ya. Bahkan kata beliau, apapun definisi yang ingin diutarakan, disampaikan tentang hakikat cinta, maka ungkapan tersebut semakin menambah, ya, ketidakjelasan dari cinta itu. Ya. Cukuplah, kata beliau, keberadaan cinta itu sebagai definisinya. Cukuplah cinta itu mengungkapkan hakikat dirinya. Dan cinta itu tidak bisa disifati, ya, dijelaskan dengan satu sifat yang lebih nyata dari cinta itu sendiri. Wala tusaful mahabbatu biwasfin adhara minal mahabbah. Kemudian beliau menjelaskan, adapun pembicaraan manusia tentang cinta itu bukan tentang hakikat cinta yang sesungguhnya, tapi hanya tentang sebab-sebabnya. Asbabul mahabbah, wajibati, hal-hal yang wajib, kewajiban, ya, yang merupakan konsekuensi dari cinta itu. Kemudian alamatuha, tanda-tanda kecintaan itu, syawahiduha, saksi dan bukti, ya, indikator dari cinta itu, thamaratiha, buah manis dari cinta, wa ahkamnya, dan hukum-hukum seputar masalah cinta. Kata Imam Ibnu Qayyim, pembicaraan manusia, penjelasan manusia tentang hakikat cinta hanya, ya, sebatas menjelaskan keenam perkara tadi. Sebabnya, kewajiban atau konsekuensi dari cinta, tandanya, indikatornya, kemudian buah dari cinta, kemudian hukum-hukumnya. Adapun hakikat cinta, kata beliau, cukuplah kalimat al-mahabbah itu sebagai definisi yang menjelaskan hakikat cinta itu. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian beliau menjelaskan ada 10 sebab, ya, untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Nah, barang siapa yang ingin meraih cinta Allah Azza wa Jalla, perhatikan ada 10, ya, sebab, 10 faktor, ya. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qiraatul Quran,
kemungkinan ya waktu yang tersisa tidak bisa menjelaskan ya, atau kita menjelaskan semua 10 poin tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita jelaskan. Tapi intinya poin yang pertama kata beliau, al-asbab al-jalibah lil mahabbah, sebab-sebab ya untuk mendatangkan mahabbah, untuk merealisasikan ya cinta, untuk mendapatkan cinta, wal mujibalah, untuk mendatangkan kecintaan itu. Asyara, ada 10 kata beliau. Poin yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wat tafahum lima'anihi wa ma urida bihi katadabburil kitab alladhi yahfazuhu al-'abdu wa yashrahuhu liyatafahhama murad sahibihi min. Yang pertama, bila kita ingin meraih kasih sayang Allah, cinta Allah Azza wa Jal, dan di waktu yang sama ini bukti cinta adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur ya, dan berusaha untuk memahami maknanya dan apa yang dimaksud ya oleh ayat-ayat Al-Quran tadi. Ini poin yang pertama, qiraatul Quran. Al-Quran kalamullah ya, kalam yang terbaik. Tentu pastilah Allah mencintai Al-Quran ya, dan Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang dan kecintaannya kepada hamba agar mereka mengenal Allah. Di dalamnya terdapat berbagai hukum, pelajaran, nasihat ya. Di dalamnya terdapat penjelasan ya tentang Allah, tentang syariatnya, tentang yaumil akhir dan seluruh kebaikan. Nah, apa yang Allah inginkan? Al-Quran adalah risalah ya, surat yang Allah turunkan ya kepada kita, hambanya, melewati Jibril menyampaikannya ya kepada Rasul SAW, kemudian Rasul menyampaikan kepada kita, hamba Allah ya. Kemudian dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipahami, untuk dibaca. Maka barang siapa yang ingin meraih cinta Allah, poin yang pertama yang harus dia lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, sangat disayangkan di zaman sekarang ini, banyak media yang membuat kita lalai dari membaca Al-Quran. Bahkan sehari berlalu dalam hidup kita enggak pernah membaca satu huruf Al-Quran ya. Kemudian kita mengatakan cinta kepada Allah. Ayo cinta. Cinta apa ini? Cinta palsu, bohong ya. Al-Quran kalamullah yang Allah cintai. Maka bukti cinta kepada Allah dan cara atau faktor untuk meraih cinta kepada Allah, qiraatul Quran. Jangan sampai kita tergolong ke dalam atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang perihal mereka yang meninggalkan Al-Quran. Qala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah bahwa mereka telah meninggalkan Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Silakan introspeksi diri kita. Ya. Di momen yang baik dan di awal tahun ini, mari kita memiliki semangat dan tekad yang kuat. Mari kita perbaharui hubungan kita dengan Al-Quran. Jika selama ini kita lalai, jarang membaca, dengan berbagai alasan, betapa banyak waktu yang tersita, yang disia-siakan tanpa ada manfaat bagi seseorang, tentu ini adalah waliyazubillah kerugian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin cinta atau yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka perbanyak membaca Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk hal itu. Nah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan Allah mudahkan, alhamdulillah. Nah,
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meraih cinta Allah, bersungguh-sungguh melakukan ya amalan-amalan yang sunnah setelah ya menyempurnakan yang wajib. Ya, jangan dibalik. Sungguh-sungguh yang sunnah tapi yang wajib dilalaikan. Enggak, keliru. Ini orang yang tertipu. Ya, syaitan menipu seseorang, dia sungguh-sungguh melakukan amal yang sunnah, yang wajib dilalaikan, ditinggalkan. Keliru. Jadi dilaksanakan yang wajib terlebih dahulu, disempurnakan. Salat 5 waktu, tepat waktu, dengan rukunnya, syarat-syaratnya, ya, sunnah-sunnahnya, semua, ya, penuh kekhusyukan, disempurnakan, tidak dilalaikan. Baru setelah itu, ya, dilengkapi dengan amal-amal yang sunnah, rawatib, qabliyah dan ba'diyahnya. Puasa wajibnya, ya. Jadi hal-hal yang wajib dilaksanakan, kemudian dilengkapi dengan hal-hal yang sunnah. Maka yang demikian itu seorang akan sampai kepada tingkat mahabbah atau menjadi ya kekasih Allah Azza wa Jalla. Di dalam hidup ini kita melihat sebagai ya sebagian fenomena di masyarakat. Jadi mereka Masya Allah semangat dalam berbuat kebajikan, amalan-amalan yang sunnah, Masya Allah. Ya. Tapi ternyata yang wajib diabaikan, tidak disempurnakan. Ya. Ini keliru. Sebagai contoh, ya. Di Ramadan misalnya, salat tarawih tidak wajib, sunnah. Ya. Tapi kita melihat bagaimana di Ramadan, Masya Allah, salat tarawih ramai. Ya. Tapi salat 5 waktu, masjid kosong. Atau hanya mungkin ya, 1 saf, 2 saf. Kalau tarawih, Masya Allah, penuh masjid. Subhanallah. Seorang bila tidak salat tarawih, tidak berdosa, tapi rugi. Tapi kalau tidak salat wajib, salat fardu 5 waktu, ya, dosa. Tidak berjamaah, ini pertanda munafikin. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu dalam beribadah. Jadi laksanakan yang wajib, kemudian sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, ini penting, ya, salah satu dari prinsip dalam beribadah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, untuk senantiasa banyak berzikir, ya, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Dawamu dzikrihi ala kulli hal, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap ya perihal dan ahwal, bil lisan wal qalbi wal amal wal hal, berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan amalan, wal hal, dengan ya perihal dan ahwal seseorang. Nah, jadi kita beramal itu dalam bentuk zikir kepada Allah, jangan lupa. Fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibi minadz dzikr. Ya. Bagian seseorang dalam meraih kecintaan sesuai dengan ya bagaimana ya kesungguhan dia dalam berzikir kepada Allah. Semakin dia banyak berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, ya, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, banyak zikir-zikir yang harus kita ya senantiasa ucapkan. Di pagi, di petang hari, zikir keluar rumah, masuk rumah, ya, zikir secara mutlak, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, ya, zikir di pagi hari sebelum tidur, bangun tidur. Nah, dalam berbagai kondisi dan keadaan.
Maka orang yang merugi, orang yang tidak memanfaatkan umur dan waktu yang dia jalani dalam hidup ini untuk melakukan sesuatu yang ringan tapi dia tidak mampu melakukannya, itu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, kemudian sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Banyak dari kita yang tidak mampu mengucapkan, bukan karena lisan kita kaku, ya, tapi karena tidak dibiasakan. 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Habul kalam ilallah 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka barang siapa yang mengucapkannya, pasti Allah mencintainya, karena ini kalimat-kalimat yang sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ithar mahabbi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Ya. Kalau kita menghadapi dalam hidup ini 2 hal yang di sana ada 2 pilihan, 2 keinginan. Yang pertama hawa nafsu kita. Nah, dan yang kedua, ya, apa yang dicintai Allah dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Bertentangan. Hawa nafsu ingin melakukan, Allah mengatakan jangan. Ya. Allah mengatakan kerjakan. Ya. Tapi hawa nafsu mengatakan jangan, tinggalkan saja. Nah, syahwat nafsu. Ya. Nah, sekarang kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang ingin meraih cinta Allah, maka apa yang dicintai Allah itu yang dia, ya, utamakan daripada yang dia inginkan atau dari hasrat dan keinginan nafsunya. Nah, ini sulit. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim, wa in sa'ubal murtaqa. Kendati ini sulit, ya, untuk dilaksanakan. Tapi itulah konsekuensi cinta. Nah, maka barang siapa yang cinta kepada Allah, maka lebih dia mengutamakan apa yang dicintai Allah. Ketaatan, perintah, meninggalkan larangan, dilaksanakan kewajiban, ya. Ditinggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kendati untuk melakukan kewajiban sulit, ya. Jiwa merasa sulit melakukannya. Karena sesungguhnya, ya, pintu atau jalan-jalan menuju surga itu huffat, ya, bil makari. Jalan ke neraka huffat bis syahwat. Jalan untuk ke neraka diliputi, ya, oleh berbagai syahwat nafsu. Untuk surga hal-hal yang terasa sulit, ya, tidak disenangi. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi demikian itu. Kemudian yang kelima, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kelima adalah untuk, ya, mempelajari, merenungi, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Memperhatikan, merenungi. Nah, karena barang siapa yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya, ahabbahu la mahalah, pasti dia akan mencintainya. Sering kita mendengar ungkapan, tidak kenal maka tidak cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Hal yang sama. Bagaimana seorang akan cinta kepada Allah, dia tidak kenal kepada Allah. Ya. Bagaimana dia bisa mengenal Allah Azza wa Jalla? Dia tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatannya. Maka dari sinilah betapa pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah. Ya. 99 Asmaul Husna dan yang lain. Itu bukan hanya sekadar dibaca. Dipahami maknanya. Bukan hanya disenandungkan, dinyanyikan. Ya. Bukan demikian caranya. Tapi dipahami, diketahui, kemudian dipahami maknanya. Hayati isi kandungannya. Dan kita berusaha untuk melakukan ibadah sesuai dengan tuntutan dari masing-masing nama tersebut.
Karena setiap nama memiliki ubudiyah yang spesial. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mempelajari tauhid asma wa sifat. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah di kalangan sekte Jahmiyah, Mu'tazilah dan para pengikut Mu'attilah, maka mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang memutus jalan bagi hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali disampaikan bahwa tidak akan mungkin seorang cinta kepada Allah jika dia tidak kenal kepadanya. Tidak akan mungkin seorang kenal kepada Allah kecuali bila mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang benar, ma'rifah yang benar tentang Allah Azza wa Jalla, sehingga kita semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bogor. Izin bertanya Ustaz terkait dengan tadabbur Al-Quran. Bagi saya yang tidak menguasai bahasa Arab Ustaz, dan juga agak kesulitan untuk memahami terjemahan Ustaz, bagaimana cara yang bisa saya lakukan agar bisa mentadaburi Al-Quran? Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu bagaimana mentadabbur Al-Quran bagi seorang yang tidak bisa berbahasa Arab atau juga mungkin tidak bisa membaca. Kalaupun membaca ya tidak paham. Ya, dalam hal ini tentu banyak hal bisa dilakukan. Yang pertama, punya kajian-kajian yang membahas tentang tafsir yang dijelaskan oleh para ustadz, atau kajian-kajian ilmu, terutama tafsir ayat-ayat yang pendek di juz ammah, maka ini bisa didapatkan, dan bisa didengar dengan baik, itu yang pertama. Dalam hal ini kalau tidak salah Ustadz Jazahullah Khair Abdullah Zain hafizahullah memiliki serial kajian tentang tafsir ayat-ayat pendek surah juz ammah. Tentu beliau telah Masya Allah dalam penyampaiannya ini bisa didengar dan bisa kita memahami dari ayat-ayat yang disampaikan. Nah, kemudian dalam hal ini jika yang bertanya memiliki anak atau saudara, mungkin anak yang dididik selama untuk berilmu, inilah kesempatan bagi kita untuk meminta bantuan agar dia menjelaskan ilmu tersebut kepada kita. Tapi intinya terjemahan yang insyaallah di antara hal yang bisa jadikan untuk membantu terjemahan dibaca perlahan-lahan, kemudian jika tidak memahami maknanya mungkin bisa dibaca bersama anak atau mungkin suami atau istri. Jadi saling ta'awun bil birri wat taqwa. Nah, saling ta'awun bil birri wat taqwa. Karena di sana dalam ayat-ayat tersebut berbagai kandungan hikmah, pelajaran, yaitu merupakan nasihat bagi kita semua. Setiap ayat demi ayat. Nah, ini harus dilakukan bagi seorang yang mungkin kondisinya seperti diutarakan oleh penanya tadi. Nah, tapi ingat selama seorang terus membaca Al-Quran,
dan terus menjalin ya hubungan baik dengan Al-Quran, artinya terus ya terkoneksi dengan Al-Quran, dia membaca, merenungi, mentadabur ya ayat demi ayat ya, setiap hari dia baca ya, tidak terputus Al-Quran, maka tentunya dia tidak akan ya, atau tentunya dia senantiasa dalam kondisi atau dalam keberkahan, mendapatkan berbagai kebaikan dari apa yang dia lakukan. Nah, itu mungkin ya tips yang sederhana bagi kondisi yang disampaikan bagi seorang yang menghadapi kondisi yang disampaikan oleh penanya tadi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibrahim dari Aceh, Ustaz. Begini, dalam keadaan yang serba Mohon maaf, Bapak bisa diangkat sedikit suaranya? Dalam keadaan yang serba sedikit tidak mudah ini, saya ingin menanyakan di mana saya bisa dapatkan buku-buku untuk mempelajari tauhid yang lurus. Satu, dan seberapa besar biaya yang harus saya keluarkan. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Bapak. Untuk pertanyaan Bapak bisa langsung menghubungi offline kami di 0218233661. Mohon maaf Bapak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami akan coba angkat pertanyaan kembali melalui line telepon di 0218236543. Baik, pertanyaan terkait dengan materi ataupun seputar din yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, kita angkat kembali, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Jadi hamba Allah di Situbondo, Jawa Timur. Baik, silakan. Ini Ustaz, tentang apa bedanya antara fasik, fajir dan mujrim, Ustaz? Apakah itu dengan perbuatan sama atau apa bedanya gitu? Ada bedanya. Dan kedua, Ustaz, sekarang sudah ini hampir semua umat muslim yang mengikuti acara tahun baru dan hari Natal, juga acara-acara yang lain seperti bid'ah gitu. Bagaimana itu status akidahnya dan agamanya, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Situbondo ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kalau tidak salah yang saya pahami dari pertanyaan yang pertama, karena tadi juga ya ada sedikit suara yang kurang jelas didengar, perbedaan antara fasik atau fajir atau mujrim ya. Ini istilah-istilah yang terdapat dalam Quran ya. Yang semuanya inti adalah para ya pelaku dosa ya. Istilah fasik ini bagi pelaku dosa bila ya terjatuh atau melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka dia dinamakan fasik ya, yaitu yang telah ternodai imannya tapi dia tidak sampai kepada batas kekufuran, maka dia fasik ya. Karena dalam Islam ada istilah ya mukmin, muslim ya, muhsin, kemudian ada orang yang fasik. Nah, para pelaku dosa besar yaitu dosa-dosa yang ada ancamannya, laknat, murka, azab, atau di dunia ada sanksinya ya, potong tangan, kemudian dirajam, kemudian dicambuk, atau ya yang diqisas gitu ya, ditakzir. Ini adalah dosa-dosa besar.
Nah, barang siapa yang melakukan dosa besar, maka imannya berkurang. Ya, imannya berkurang. Maka dia digolongkan ke dalam orang yang fasik. Gitu. Tapi tidak sampai kepada kufur. Ya, orang yang mujrim ya pelaku dosa. Mujrim. Ijram yaitu dosa, kejahatan. Besar dan kecilnya. Nah, termasuk yang fajir, ya orang yang juga berbuat kejahatan, keonaran, ya orang yang berbuat ya hal-hal yang terlarang dalam agama, apalagi ya orang yang lepas kontrol dalam apabila terjadi misalnya pertentangan atau perbedaan antara dengan saudara atau temannya, maka dia berbuat kezaliman. Sehingga di antara sifat orang-orang munafikin, idza khasama fajar. Apabila terjadi mukhasama, perdebatan, perbedaan, ya dia fajar, yaitu berbuat ya kejelekan, kekejian begitu. Nah, ini ya lebih spesifik. Nah, baik. Kemudian yang berkaitan dengan kedua tadi, nah, ini fenomena dan fakta bahwa betapa banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan. Ya. Yang sangat disayangkan ya tokoh masyarakat juga mempromosikan, contohkan, bahkan mengikuti ritual-ritual agama orang lain di dalam masjid. Ya. Ini musibah. Kalau orang-orang awam ya mungkin kita katakan ya kena ketidaktahuan mereka. Tapi jika ada dari tokoh masyarakat ya yang menyatakan demikian dengan alasan toleransi, ini yang musibah. Musibah. Toleransi bukan kita mengorbankan prinsip agama, bukan kita mengikuti tradisi orang-orang non-muslim. Dilarang kita mengikuti demikian itu. Ya. Apalagi merestui tradisi yang disitu ada kekufuran dan celaan kepada Allah. Berarti kita merestui kekufuran tersebut. Waliyazubillah. Enggak boleh. Selamat apa? Ya. Bagi mereka yang kufur, itu keyakinan kita kaum muslimin, ya. Allah yang telah ya melaknat mereka, Allah yang telah menghukumi mereka ya sebagai penghuni neraka, mereka kufur. Ya. Jadi bukan kita yang menghukumi, kemudian kita memberikan selamat kepada mereka. Nah, maka oleh karena itu ini jelas perbuatan yang terlarang. Tapi tentunya para ulama menjelaskan, yang mengucapkan hal itu, ya ikut serta, ya merayakan, mengikuti ritual-ritual mereka, ya ada dua kemungkinan. Faktor pertama karena kejahilan, ya ini yang banyak. Maka ya tentu ya menodai imannya, tapi tidak sampai ya menjerumuskan ke dalam kekufuran. Tapi bila yang kedua itu dia mengetahui, kemudian ya merestui praktek-praktek kekufuran, tradisi-tradisi yang kufur tersebut, ya, kemudian dia dengan meyakini bahwa agama mereka sama dengan agama Islam, ya, benar juga, maka ini keyakinan, bila disertai dengan keyakinan itu, maka ini secara hukum ya adalah perbuatan kufur. Tapi tentu pelakunya perlu ya penjelasan. Nggak bisa langsung divonis seperti itu. Ya jelasan mungkin dia tidak tahu juga ya hukumnya. Jelaskan. Nah, intinya ini jelas hal yang terlarang. Ya. Rasul mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Kita setiap solat mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kemudian kita berlindung dari ya jalan dua golongan umat manusia. Naam, ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan maghdub, orang yang dimurkai, waladdallin, bukan yang sesat. Bukan jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya. Jadi kita berlindung setiap saat. Kemudian anehnya,
yang setiap saat berlindung kepada Allah dalam solatnya, memohon diberi petunjuk kepada siratal mustaqim, diselamatkan dari siratal Yahud dan Nasara dan orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan atau beramal tanpa ilmu, kemudian kita ikuti mereka. Ya subhanallah. Maka konsekuensi dari doa kita, ihdinas siratal mustaqim, itu menuntut kita untuk menyelisih mereka. Wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi dari kelompok orang musyrikin ya. Tak boleh mengikuti mereka. Nah, jadi ini jelas ya hal yang tentunya bentuk dari kesalahan yang harus dikoreksi dan juga diberikan edukasi pada masyarakat. Subhanallah, kita ini telah mulia dengan agama. Islam ini memuliakan kita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, inna ad-dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Lakum dinukum waliya din. Udah jelas batasan-batasannya. Tapi kena kejahilan mayoritas dari kaum muslimin tentang hal ini, ya. Dan juga dengan berbagai syubhat yang diutarakan dengan alasan toleransi, apalagi dengan berbagai media di zaman sekarang ini, kita ikut-ikutan. Bukan bertambah bahagia kita, bukan bertambah mulia kita, tambah hina kita. Seharusnya kita orang yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi. Wa antumul a'launa, kalian yang mulia, yang tinggi. Ya, tapi kita malah menghinakan diri dengan mengikuti orang yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ya, seperti disampaikan tadi, kaum muslimin membutuhkan edukasi. Ya. Membutuhkan ya tarbiyah, ta'lim, ya edukasi, penjelasan tentang demikian itu. Semoga Allah ya membimbing kaum muslimin, memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah dan jalan Rasulnya, agama Islam yang mulia, sempurna, ya, yang Allah muliakan kita dengan nikmat iman dan Islam ini. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari seorang ibu, Ustaz, tidak disebutkan di mana. Semoga Ustaz dan tim Roja senantiasa dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Mohon nasihatnya bagi kami Ustaz yang mengalami futur setelah berumah tangga Ustaz, karena kesibukan mengurus rumah atau bekerja. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, merasa futur ya, mulai bosan setelah menjalani hidup atau masuk ya kehidupan rumah tangga. Pertama yang perlu kita pahami, Islam itu agama yang universal, mengatur semuanya. Sebelum berumah tangga, setelah berumah tangga, setelah memiliki ya keturunan, anak ya, bahkan juga mengatur bagaimana seorang muslim harus bekerja. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita setelah rumah tangga ya semua ya mungkin futur, nggak boleh seperti itu. Karena tatkala seorang ya telah menikah, memiliki suami atau suami istri, punya anak, dan apa yang dilakukan dalam rangka membangun rumah tangga tersebut, dalam rangka ya mendidik anak, dalam rangka masing-masing menunaikan kewajibannya, ini bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Jangan dipahami ini terpisah dari yang hanya thalibul ilmi saja begitu ya, haji hanya sholat, bukan demikian. Ini bagian dari agama kita ya. Itu pilar utama untuk melahirkan generasi yang mulia. Jadi jangan dipahami kena ya rumah tangga ada sibuk ini sibuk itu dianggap ini tidak ibadah. Enggak, ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami, ikhlaskan niat. Ya, kalau mungkin di waktu sebelum menikah lagi mungkin konsen atau mungkin lagi fokus lebih bisa untuk maksimal belajar misalnya, atau mungkin thalabul ilmi. Sekarang kondisi telah berbeda, ya. Tapi yang jelas jangan sampai futur atau
ya semangat kita begitu terus semangat berkurang, terus kita tenggelam dalam berbagai khayalan atau mungkin ya gundah gulana, kemudian berbagai ya kegalauan dan terus kebingungan. Enggak. Begitu kita merasakan ada indikator yang demikian itu, memohon kepada Allah pertolongan, memohon kepada Allah taufik, bimbingan, ya. Curhat kepada Allah seperti itu. Nah, ada solusi. Ya. Semua ada solusi. Di tangan Allah semua solusinya. Tapi harus kita pandai membangun komunikasi yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi anak ingin menjelaskan pada kita semua, ya jangan salah dalam memahami konsep kita hidup dalam ajaran atau ilmu Islam ini. Semua perbuatan kita dalam rumah tangga, dalam bekerja, thalabul ilmi, beribadah, ini bagian dari ajaran Islam, bagian dari ibadah. Ya, seorang yang pergi atau suami yang keluar rumah bekerja mencari nafkah, ibadah. Istri yang di rumah merawat anak, didik anak, ya, menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana bila suaminya ya pulang kemudian mendapatkan suasana yang nyaman, bagian dari ibadah. Nah, dia merawat anaknya, bagian dari ibadah. Ya, mendidiknya, membesarkannya. Nah, maka sertakan niat dalam setiap ya apa yang kita lakukan ini. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa. Enggak, tidak demikian. Ya, banyak pintu-pintu ibadah tadi. Nah, inilah yang harus dipahami. Oleh karena itu, tidak ada alasan ya futur biasa. Itulah iman. Iman yazid wa yanqus. Iman yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Nah, kita harus mengenal kapan ini iman yang masih ada putur, ya berarti iman yang lagi berkurang ini. Pasti ada faktor penyebabnya. Mungkin dah lalai baca Al-Quran, mungkin ya udah sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, apalagi media sekarang ya terlampau banyak yang mendengar berita sana sini, semua masuk ke pikiran kita, masuk ke benak pikiran kita semuanya. Ya dibaca ini semuanya, scroll atas bawah ya media sosial. Itu membuat kita bingung, membuat kita bimbang, membuat kita galau. Berbagai informasi sampai. Ya. Maka beruntunglah seorang hamba tatkala dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya bagian hubungan kepada Allah. Dia tidak menyibukkan dengan hal yang lain menambah kebingungan dia. Ya, berita inilah, berita itulah dan semuanya. Dan media bukan lagi kita mencari. Media mencari kita. Nih disuguhkan. Ya. Nah, kenapa? Itulah fitnah. Ya. Dengan demikian maka seorang akan bimbang, bingung, ya, mulai futur. Ya. Oleh karena itu, tatkala mulai futur tadi, terus ingat. Ya, perbaiki hubungan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengarkan kalam Allah. Dengarkan nasihat-nasihat tentang iman, tentang yaumul akhir, gitu ya. Seperti itu. Maka selalu memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian biidznillah ya iman kembali akan ya diperbaharui, di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi. Seperti itu proses. Berproses dan itu semua bagian yang natural dalam kehidupan seorang mukmin. Yang tidak natural itu kalau kita mengetahui masih ada futur terus kita tenggelam dalam kondisi seperti itu, ya tidak mau mengintrospeksi diri, tidak mau mengambil pelajaran, mendengar nasihat, tapi terus-menerus tenggelam dalam kelalaian tersebut. Nah, ini yang bermasalah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita semua, menyelamatkan kita, dan menjaga iman kita. Dan terus membimbing kita di hari-hari yang kita hadapi, di tahun 2026 ini. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, keberkahan Allah, bersemangat untuk ya menatap hari-hari yang lebih baik tentunya dari hari yang telah kita lewati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Shafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya di Roja TV dan Radio Roja. Khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.